Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di keadaan daring seperti ini, kalian harus tetap belajar harus tetap menuntut ilmu pembelajaran di sekolah. Apakah kalian sudah siap dengan pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah, jika kalian sudah siap, kalian semuanya hebat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelum belajar, mari adik-adikku sekalian, kita alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar selalu dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, harap adik-adikku sekalian mempersiapkan buku dan alat tulis sambil Bapak akan mengabsen kalian semuanya. Oke, siap? Oke, Saudara Fahmi hadir? Alhamdulillah hadir. Saudara Bagas hadir? Alhamdulillah hadir. Adi hadir? Alhamdulillah. Murid Bapak sudah hadir semua. Oke, baik adik-adikku sekalian, pembahasan hari ini akan lebih menarik karena kita akan membahas tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sini siapa ayo yang tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Baik, nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik, anak-anakku sudah paham ya apa yang Bapak jelaskan tadi. Jadi, sebelumnya Bapak ingin menanyakan kembali nih, pembelajaran kemarin tentang apa? Ayo, tentang apa? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. Tentang kemarin kita baru saja membahas tentang biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ayo, siapa yang di sini yang tahu biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Coba, Adi Sasena. Ayo, Adi Sasena, Bagas. Ya, Bagas betul. Betul sekali. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 10 April 1875 di Jombang, Jawa Timur. Baik, Bapak rasa kalian sudah cukup paham terkait pembelajaran kemarin tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sudah kita bahas bersama-sama. Nah, adik-adikku sekalian, kita hari ini akan membahas pembahasan yang baru, yang menarik, ialah tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum kita membahas kepada materi hari ini, Bapak ingin menjelaskan tujuan pembelajaran agar setelah pembelajaran hari ini kalian dapat memahami isi materinya. Oke, Bapak sudah tayangkan di slide tentang tujuan pembelajarannya. Baik, akan Bapak bacakan. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, menjelaskan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan peran para tokoh dalam perkembangan Islam. Yang ketiga, menjelaskan semangat perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang keempat, menghargai usaha dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kelima, menghargai sikap arif dan bijaksana Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang keenam, yaitu meneladani semangat perjuangan para penyebar agama Islam, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, sudah paham semua anak-anak? Oke, sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menayangkan tentang karikatur sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Harap perhatikan baik-baik ya.
Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional yang sangat berperan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia. Dia melakukannya melalui pembaharuan Islam dan pendidikan. Ayo teman-teman, kita simak bersama ceritanya yuk. Sewaktu kecil, Ahmad Dahlan dikenal dengan nama Muhammad Darwis. Ia dilahirkan tanggal 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman yang tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Saat berusia 15 tahun, dia menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Pada masa itu, Darwis mulai mempelajari pemikiran para ulama pembaharu Islam seperti Syahid Bakri Syatta, Syekh Ahmad Khotib, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Al-Afghani. Ketika pulang ke tanah air tahun 1888, Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Tahun 1903, Dahlan kembali lagi ke Tanah Suci dengan mengajak putranya Muhammad Siraj yang berusia 6 tahun. Periode keduanya di Tanah Suci ini semakin menanamkan ide-ide pembaharuan dalam diri Dahlan. Sekembalinya ke Jogja tahun 1906, Dahlan mulai menerapkan ide-ide pembaharuannya. Dahlan memilih menyebarluaskan gagasannya melalui pendidikan. Selain mengajar di langgar dan kelompok pengajian, Dahlan menjadi guru agama Islam di Sekolah Calon Guru milik Belanda di Yogyakarta dan Sekolah Calon Pamong Praja di Magelang. Dahlan juga masuk Budi Utomo pada tahun 1909 agar agama Islam dapat menjadi pelajaran resmi di sekolah-sekolah Budi Utomo. Pada tahun 1911, akhirnya Dahlan berhasil mendirikan sekolah formal yang dinamakan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam. Di sekolah tersebut, dia memadukan pendidikan agama Islam dan pendidikan Barat. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Sejak saat itu, Muhammadiyah mengembangkan sekolah hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Kini jejak warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebar di puluhan ribu lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Oke anak-anakku sekalian, itulah video yang sudah Bapak berikan sebagai gambaran pada materi hari ini. Oke, tujuan pembelajaran sudah Bapak jelaskan, video pembelajaran sudah Bapak tayangkan. Hari ini kita masuk kepada materi yaitu biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada beberapa poin yang akan Bapak jelaskan melalui slide PPT. Yang pertama, Bapak ingin menjelaskan tentang biodata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang kedua, Bapak ingin menjelaskan riwayat pendidikan beliau. Dan yang ketiga, Bapak ingin menjelaskan pada pasangan hidup beliau semasa ia hidup. Dan yang terakhir, Bapak ingin menjelaskan tentang riwayat beliau mendirikan Muhammadiyah. Oke, masuk kepada materi pertama. Biodata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis atau yang kita sebut Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis meninggal pada Jumat malam 7 Rajab tahun 134 Hijriah atau 23 Februari 1923 dan dimakamkan di makam milik keluarganya di Karangkajan, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah anak keempat dari 7 bersaudara, putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, dan ibunya bernama Siti Aminah binti Ibrahim. Ayahnya adalah seorang khatib besar Sultan Agung Yogyakarta, dan sedangkan ibunya adalah putri dari penghulu besar Yogyakarta. Nah, di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan
adalah keturunan dari kedua belas wali songo, yaitu yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Ayo, siapa yang tahu Maulana Malik Ibrahim tersebut? Ya, Fahmi? Oke, Fahmi sudah paham. Jadi, Maulana Malik Ibrahim adalah wali songo, salah satu seseorang wali songo yang dikenal pula sebagai pelopor pertama pengembangan Islam di tanah Jawa. Nah, bisa kita ketahui pada materi ini bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai pengembangan Islam di tanah Jawa. Oke, kita masuk ke materi kedua. Ya. Nah, materi kedua pada hari ini yang Bapak akan jelaskan yaitu pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau yang bisa dibilang riwayat pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kenapa Bapak sampaikan ada sketsa bahwa umur 15 tahun di Mekah dan menetap selama 5 tahun. Bahwa bisa kalian ketahui bahwa Muhammad Darwis dulunya dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil dan sekaligus menjadi tempatnya menimba ilmu pengetahuan dan bahasa Arab. Jadi dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak sekolah formal karena dulu sekolahnya itu milik kolonial Belanda yang bisa disebut bapaknya pada saat itu sekolah kafir. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak disekolahkan formal pada saat itu. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dididik di pesantren. Nah, setelah itu ia menunaikan ibadah haji ketika berusia 15 tahun pada tahun 1883. Lalu dilanjutkan dengan menuntut ilmu agamanya dan bahasa Arab di Mekah selama 5 tahun. Jadi setelah ia pergi haji, ia melanjutkan di Mekah selama 5 tahun dengan menuntut ilmu agama dan bahasa Arab. Nah, oke. Bapak ingin menanyakan slide selanjutnya. Nah, ini adalah foto di mana foto pembaruan Islam yang berbarengan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sini ia berinteraksi dengan pemikiran pembaharuan dalam dunia Islam, seperti yang difoto yang bernama Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Buah pemikiran tokoh-tokoh Islam ini mempunyai pengaruh besar pada diri Muhammad Dahlan tersebut. Jiwa pemikirannya penuh disemangati oleh aliran pembaharuan. Ini yang kelak kemudian hari menampilkan corak keagamaan yang sama, yaitu Muhammadiyah, yang bertujuan untuk memperbaharui pemahaman keagamaan keislaman di sebagian besar dunia Islam. Dengan gerakannya atau pemurniannya, ia bertujuan untuk kembali bersama Al-Quran dan Al-Hadis. Oke. Nah, oke. Setelah ia di Mekah selama 5 tahun, ia pulang ke kampung halamannya, kembali pulang dan berganti nama Haji atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, bisa kalian ketahui kenapa Ahmad Dahlan bisa diberikan nama Ahmad Dahlan? Karena ia itu diberikan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan dari gurunya di Mekah. Sepulang dari Mekah, ia pun diangkat menjadi Khatib Amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Nah,
pada tahun 1902 sampai 1904 ia menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya. Nah, setelah ia menunaikan haji selama 5 tahun, ia kembali menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya yang dilanjutkan dengan memperdalam ilmu kepada beberapa guru di Mekah. Oke. Nah, paham anak-anakku sekalian? Apakah kalian sudah paham dengan materi Bapak yang sampaikan? Ada yang bisa ditanyakan? Oke, Bapak rasa cukup paham? Nah, Bapak ingin menampilkan slide selanjutnya, pembahasan berikutnya, yaitu pasangan hidup. Pasangan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, bisa dilihat di slide papan tulis bahwa ada 2 orang. Yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan dan yang kedua adalah Siti Walidah. Siapa sih Siti Walidah itu? Siti Walidah adalah istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, oke, Bapak rasa paham? Nah, sepulang dari Mekah, setelah dia 2 tahun dari Mekah, ia menikahi Siti Walidah yang sudah Bapak jelaskan tadi, saudara sepupunya sendiri. Nah, Siti Walidah dan Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah pada tahun 1903. Saudara sepupunya sendiri, anak Kiai penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan atau pendiri Aisyah, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya, Siti Walidah dan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak yang bernama Jahanah, Siroji Dahlan, Siti Busra, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Jaharah. Nah, dalam mereka berdua berpasangan, banyak jasa beliau dalam menghidupi kegiatan Muhammadiyah. Tidak terkirakan sumbangan pemikiran, ilmu, tenaga, waktu, dan biaya alias dana agar Muhammadiyah tampil menjawab ketertindasan. Nah, di sini mereka, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Siti Walidah, sangat berperan aktif dalam membangun Muhammadiyah. Oke, anak-anakku sekalian, ini adalah materi terakhir pada pembahasan hari ini, yaitu tentang mendirikan organisasi Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Nah, di sini ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Sejak awal, Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan berkembang di dunia pendidikan. Dan pendirian organisasi ini dipengaruhi oleh gerakan tajdid, yang artinya, ayo, siapa yang tahu di sini arti tajdid? Tajdid adalah reformasi atau pembaharuan pemikiran Islam yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, dan lain sebagainya. Jadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tidak sendirian, karena banyak yang menyetuskan untuk mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah. Oke, semenjak didirikan Muhammadiyah, banyak bergerak di bidang pendidikan. Selain giat memberikan pengajian, ia juga memberikan
mendirikan berbagai sekolah. Gerakan membangun pendidikan itu terus berkembang pada saat ini. Bisa kalian ketahui bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah sangat pesat sekali dalam membangun Muhammadiyah, sampai sekolah-sekolah hingga banyak sekali yang sudah dibuat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga sekarang dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, pada akhir penjelasan ini, adakah dari kalian yang ingin ditanyakan pada materi pada hari ini? Silahkan. Ada yang bertanya? Oke, baik, tidak ada yang bertanya. Bapak rasa cukup pada pembahasan hari ini. Kita masuk pada penghujung akhir pelajaran ini, bahwa Bapak simpulkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pelopor atau pembaharuan Islam dengan membangun Muhammadiyah yang bertujuan sebagai pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu kesimpulan yang Bapak bisa sampaikan kepada kalian. Oke, untuk tugasnya kalian bisa membuat ringkasan tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk dikumpulkan pada minggu depan. Dan minggu depan juga Bapak ingin menayangkan video tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama video tersebut yaitu Sang Pencerah. Nah, dalam video itu kalian harus coba melihat terlebih dahulu. Di dalam video tersebut menceritakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, baik. Bapak tutup pada pembelajaran hari ini. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.